Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Andrianti dengan nomor NPM 2151108. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Ibu Rina Syarian Nisarullah SH MCL PhD dan Ibu Winda Fitri SH MH dengan memaparkan beberapa materi pertemuan dalam mata kuliah hukum adat. Pertama-tama saya akan memaparkan materi pertemuan kedua, yaitu tentang konsep dan pengetahuan hukum adat. Apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah dan terjadinya kekacauan. Hukum adat memiliki peranan yang penting di Indonesia yang memberikan dasar corak tersendiri terhadap sistem hukum nasional. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam pembahasan hukum adat di Indonesia. Kemudian kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Ada beberapa unsur hukum adat, yaitu yang pertama adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur. Kemudian yang ketiga adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut. Kemudian yang keempat adanya keputusan dari kepala adat. Kemudian yang kelima adanya akibat hukum atau sanksi. Dan yang keenam tidak tertulis. Dan yang ketujuh ditaati karena kepatutan dan kewibawaan. Kemudian ada juga teori keputusan yang artinya bahwa untuk melihat apakah suatu adat istiadat sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan keputusan hukuman terhadap pelanggar, maka adat istiadat itu merupakan hukum adat. Selanjutnya saya akan memaparkan materi pertemuan yang ke-9, yaitu tentang perkawinan dalam hukum adat. Di sini saya juga mengaitkan artikel saya yang berjudul Mengenal Nilai-Nilai Islam dan Pendidikan serta Tradisi Perkawinan Adat Melayu Bengkalis. Yang pertama ada hukum adat perkawinan atau HAP. Seperti yang kita ketahui, hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara lamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah itu berbeda-beda, dikarenakan selain sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia, rukun, dan damai. Kemudian pada artikel saya yang berfokus pada perkawinan adat Melayu Bengkalis, untuk bentuk-bentuk perkawinannya hanya ada satu, yaitu bentuk perkawinan tradisional, yang dimana dari seluruh prosesinya bisa dilihat dengan jelas kebesaran budaya Melayu yang ada pada masyarakat Melayu di Bengkalis. Upacara adat Melayu Bengkalis memiliki serangkaian ritual acara yang sangat panjang. Ritual yang digelar dilaksanakan kurang lebih selama 4 hari, baik itu di rumah pengantin pria maupun pengantin perempuan. Dan yang dimana sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan. Kemudian harus adanya pengakuan dari anggota kerabat, serta perkawinan dalam hukum adat tidak dipengaruhi oleh faktor usia. Yang penting ada izin dari orang tua dan kerabat. Kemudian saya akan membahas tentang mengenai apakah boleh nikah beda suku di dalam hukum adat perkawinan Melayu di Bengkalis. Di dalam pandangan agama apapun sebenarnya tidak ada larangan, khususnya yang mengatakan tidak boleh menikah dengan suku tertentu. Membahas soal pernikahan pada suku, salah satu ulama yaitu Buya Yahya dalam suatu majelis menegaskan bahwa dalam pandangan Islam pernikahan beda suku boleh dilakukan. Mengapa hal tersebut bisa terkait ke dalam Islam? Karena suatu perkawinan adat, terutama suku Melayu yang mayoritasnya itu beragama Islam, segala rangkaian tentang hukum adat perkawinan tentu saja harus dilandasi dengan ajaran-ajaran Islam. Maka dari itu, hal ini sangatlah berkaitan. Kemudian, di dalam hukum adat perkawinan terdapat perbedaan di dalam sistem perkawinan, yaitu pada masyarakat unilateral, yaitu ada endogami, yang berarti seseorang hanya boleh kawin dengan kliennya saja atau sukunya.
Dan eksogami yaitu seseorang boleh kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Dan ada juga pada masyarakat parental atau eleuterogami. Lalu pada artikel saya ini menggunakan sistem perkawinan eksogami, yaitu seseorang boleh kawin dengan orang di luar suku keluarga. Mengapa eksogami? Karena di dalam suku Melayu Bengkalis tidak ada larangan harus menikah dengan suku-suku tertentu. Jadi boleh saja menikah dengan suku yang berbeda. Eksogami merupakan perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Dan bentuk perkawinannya menurut sosiologinya yaitu monogami yang hanya boleh beristrikan satu orang saja. Jadi singkatnya, monogami merupakan nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada 4 bentuk perkawinan menurut Hilman Hadikusuma. Secara umum terdiri dari yang pertama itu ada perkawinan jujur, kemudian yang kedua itu ada perkawinan semanda atau semendo, kemudian yang ketiga itu ada perkawinan bebas atau mandiri, kemudian yang keempat itu ada perkawinan campuran. Namun di dalam artikel saya ini termasuk ke dalam perkawinan bebas atau mandiri, yaitu tidak ada keharusan untuk menikah dengan siapapun. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.